anak-anak, kali ini kita akan belajar membuat akun email menggunakan komputer atau laptop. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat akun email dari Gmail. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buka web browser yang ada di komputer kita. Kita bisa menggunakan semua web browser yang ada. Tetapi kali ini kita akan menggunakan Chrome browser. Nah, setelah kita masuk ke Chrome browser, kita ketikkan pada bagian kolom pencarian, kita akan ketikkan accounts.google.com/signup. Seperti ini, lalu klik enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa isikan nama depan di bagian first name. Misalnya kita isikan seperti ini. Lalu nama belakang di bagian last name. Nah, selanjutnya di bagian username, kita bisa mengisikan alamat email atau username yang ingin kita gunakan. Atau kita bisa gunakan username yang sudah disediakan oleh Google sebagai alternatif jika username yang kita inginkan sudah digunakan oleh orang lain. Nah, misalnya di sini sudah tertulis latihan Surel 0 seperti ini ya. Nah, kita bisa pilih atau Surel latihan 2 seperti ini. Kita bisa pilih yang dari Google. Karena apa? Sifat alamat email itu unik. Jadi tidak ada yang sama. Selanjutnya, setelah kita memberi nama untuk alamat email kita bisa isikan password untuk email ini. Kita klik pada kolom password. Seperti ini. Kemudian kita masukkan juga password yang sama pada kolom konfirmasi. Nah, untuk memastikan password dan konfirmasinya sama, silakan klik pada kotak show password. Jika semua sudah betul, kita klik next. Maka berikutnya akan tampil verifikasi dari nomor telepon. Lalu kita masukkan nomor HP kita yang aktif. Seperti ini contohnya. Karena Google akan mengirimkan kode verifikasi melalui nomor HP tersebut. Kemudian kita klik untuk tanggal. Oh, ini untuk bulan lahir ya. Bulan lahir kita isikan. Kemudian juga pada bagian gender kita isikan juga. Setelah itu kita klik next. Kita tunggu beberapa saat, maka Google akan mengirimkan kode verifikasi melalui SMS ke nomor HP yang kita masukkan tadi. Setelah kita mendapatkan kode verifikasi, kita ketikkan kodenya. Kemudian kita klik verifikasi.
Setelah itu kita tinggal klik pada tombol yes. Setelah verifikasi berhasil, kita bisa klik untuk persetujuan. Nah, akun kita sudah jadi. Kita sudah selesai untuk membuat akun Gmail kita. Nah, kita sudah bisa masuk ke dalam email kita yang baru. Untuk melihat email yang masuk, kita bisa klik inbox. Kemudian kita akan belajar untuk mengirimkan email. Kita coba untuk mengirim email pertama kita pada akun ini dengan cara klik tanda plus pada kompos di kiri atas, sehingga muncul kotak new message seperti ini. Nah, kita bisa masukkan pada kolom to, kita isikan alamat email yang akan kita tuju. Misalnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita bisa juga menambahkan beberapa alamat email yang lain. Misalnya alamat emailnya salah, maka akan berwarna merah. Kita tambahkan untuk titiknya seperti ini. Nah, kita bisa mengirimkan email ke beberapa orang sekaligus ya, dalam waktu yang sama ya. Kita bisa tambahkan, mungkin ada alamat email yang lainnya. Kemudian untuk kolom subjek, kita bisa isikan juga pada kolom subjek untuk topik dari email yang akan kita kirimkan. Misalnya kita akan mengirim untuk surat perkenalan ataupun undangan ataupun mungkin surat izin ya. Misalnya untuk kita mengirim ke beberapa orang, kita bisa kirimkan misalnya surat undangan. Kita bisa tambahkan di sini undangan ulang tahun misalnya. Nah, kemudian di bagian bawah sini kita klik di kolom berikutnya. Nah, di sini kita bisa menuliskan isi dari email kita. Misalnya kita isikan, halo teman-teman, seperti ini. Tuliskan, saya mengundang untuk datang ke pesta ulang tahun saya. Nah, misalnya seperti ini. Pada hari Senin pukul 18 seperti ini. Nah, misalnya seperti ini.
setelah selesai kita mengetikkan isi dari email kita bisa melihat di bagian bawah dari toolbar yang ada di bawah. Nah, kita bisa pilih untuk menggunakan formatting option yang ada di sini ya. Di sini kita bisa memilih bentuk hurufnya, mengganti bentuk hurufnya, kemudian ukurannya, kemudian juga stylenya, baik bold, italic atau underline. Bisa juga warna hurufnya. Kita coba saja ya. Langsung kita coba saja. Misalnya seperti ini. Kita beri italic, kemudian kita beri warna untuk hurufnya. Nah, kita juga bisa variasikan untuk bold misalnya, dan kita juga bisa kasih warna yang lain. Nah, seperti ini. Juga di sini juga ada untuk pengaturan alignmentnya ya, rata kiri, tengah, dan rata kanan dan lain sebagainya. Ini kita bisa gunakan. Kemudian di bagian sebelah dari formatting option itu ada text file ya, untuk melampirkan file baik berupa foto, dokumen, gambar, musik atau video dan lain-lain dari folder komputer kita. Jadi file yang diambil adalah dari folder komputer kita seperti ini ya. Tinggal kita pilih, kemudian klik open. Selain itu, kita juga bisa memasukkan insert link jika kita ingin memberikan tautan link atau alamat website. Bisa juga kita menambahkan emoji ya yang ada di sini. Kita bisa tambahkan emoji seperti ini misalnya. Bisa pilih ya. Ada berbagai opsi di dalamnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan a text file untuk insert file dari drive kita. Nah, di sini ya kita bisa cari filenya. Misalnya filenya sudah tersimpan di dalam drive, kita bisa insertkan melalui toolbar ini. Kemudian juga kita bisa tambahkan foto untuk insert foto dan lain sebagainya. Nah, setelah kita selesai, misalnya kita mau tambahkan attach file seperti ini, bisa aja ya kita bisa tambahin misalnya untuk picture, nanti kita tambahkan foto ya, atau kita tambahkan file soal seperti ini. Kita pilih salah satu, kemudian klik open. Nah, di sini akan ada file yang terlampir. Nah, setelah itu kita bisa klik send untuk mengirimkannya. Nah, kita bisa klik send saja seperti ini ya, kita kirimkan. Untuk melihat email yang masuk, kita bisa klik inbox, lalu kita pilih email yang akan kita baca. Nah, misalnya ini kita sudah mendapatkan satu email seperti ini. Kemudian kita baca emailnya. Nah, ini contoh email. Kemudian kita bisa pilih di bagian bawah. Ini ada tombol reply untuk membalas email yang sudah kita baca, dan forward jika kita ingin meneruskan email ini kepada orang lain. Nah, kita akan coba untuk membalas email yang sudah kita baca dengan klik reply seperti ini. Nah, kita bisa isikan di bagian kolom email, kita bisa isikan isi dari balasan kita. Misalnya kita isikan salam kenal juga. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita klik, kita juga bisa nih menggunakan format option yang di sini, atau kita bisa juga menambahkan tag file, insert link, emoji. Seperti ini ya, kita bisa tambahkan juga.
kemudian juga insert file dari drive, foto, dan lain sebagainya. Setelah kita rasa cukup, kita bisa klik send. Maka email balasan ini akan langsung terkirim. Nah, satu hal yang penting juga, jika kita sudah selesai, jangan lupa untuk sign out dengan cara klik foto atau inisial kita yang ada di bagian atas, kanan atas. Kita klik, kemudian kita pilih sign out. Nah, hal ini penting untuk dilakukan jika kita menggunakan komputer yang bukan milik kita sendiri atau yang komputer yang kita pakai bersama-sama. Apalagi komputer yang ada di tempat-tempat umum, seperti kalau kita menggunakan lab komputer atau mungkin komputer yang ada di bandara atau di tempat-tempat umum yang lain. Demikian tadi penjelasan tentang pembuatan akun Gmail dan cara mengirimkan email. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.